Oke, jadi sekarang itu tanggal 16 September, di mana ini adalah hari buat yang udah PO iPhone akan ambil barangnya tanggal 16 September, buat yang PO 9 September kemarin. Dan di sini udah ada di tangan saya, yaitu si iPhone 14 Pro Max. Kalau kemarin kita cuma bikin wallpaper aja, tapi kalau yang ini real ya, ini warnanya deep purple. Dan terima kasih banyak buat Mas Adi dari iColor yang udah ngundang kita ke Singapura untuk langsung nyobain atau langsung ambil pick up si iPhone 14 Pro Max ini. Dan kenapa saya bilang kita? Karena ikut banyak banget ya. Ada Mas Dedi dari Jagat Review, terus juga ada Malvin dari Base Indotech, ada Wisnu Kumoro, ada Divi, ada Mas Mobi, ada Mikael, wah masih banyak lagi lah. Ada YouTuber Jubu juga yang merupakan Akamsi, anak kampung sini. Dan yang menarik, kita kemarin juga unboxing rame-rame. Sebenarnya kayak ditodong aja sih ya. Jadi Bang Effendi itu kayak langsung nawarin, kita unboxing di sini aja kali ya. Jadi kita unboxing barangnya itu langsung di depannya Apple Store. Di jalan gitu ya, sambil duduk, rame. Kita yang nonton udah rame, terus di situ juga ada yang kayak penonton lain yang ikut lihat unboxingnya gitu. Seru banget. Buat kalian yang pengen tahu keseruannya, kayak gini kira-kira. Unboxing sekarang nih, unboxing sekarang nih. Waduh. Sini nih langsung nih. Oh, iya, sini nih. Yo, gas. Wajah, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Semua orang pada liatin gua loh. 8. Ya, multi angle gua kalau 360 ya. gua kalau dari belakang nggak enak loh. Bukan nih ya. Oke. Tapi jangan jatuh. Iya, bawa deh, jangan bawa. Bapak ngapain, Bapak? Bapak ngapain, Bapak? Jadi meja. Ini adalah iPhone 14 Pro Max. Ulang lagi. Oke guys, jadi ini iPhone 14 Pro Max 2563 di purple ya. Kita unboxing langsung nih. Ada yang live di sini siapa aja nih? Wah, Wasa. Wah, ini pressure banget nih. Ada Om Deddy juga lagi di sini. Oke, langsung ya. Ini lu pakai kan? Ini buat daily driver kan? Iya. Oke. Ini kayak orang jualan aja. Jadi kalau kita lihat sekarang boxnya itu dia warna dasarnya warna putih ya. Boxnya warna putih. Boxnya warna putih ya sekarang ya, bukan hitam lagi dia. Jadi yang Pressure-nya luar biasa. Mentalnya jadi defend diri. Oke. Kameranya jangan maju-maju. Ini ada kabel lightning sama USB. Oh, kabel. Oke. Terus ada CD adapter. Oke. Ada. Oke. Oke, ini di HP-nya guys. Udah diusir sama polisi. Serius. Diusir sama polisi. Ya. Oke. Buset tuh. Wah, nggak bener ini. Sebenarnya saya udah titip dari Bang Effendi, YouTuber Jupu tanggal 9 September untuk ikut PO-in di website. Jadi tanggal 16 ini tinggal ambil aja, pick up. Jadi ini adalah iPhone yang 1 tera yang merupakan titipan istri saya. Kenapa 1 tera? Karena kan dia usahanya florist, di mana butuh video juga. Dan dia rekamnya 4K. Dan kalau 256 itu cepet banget habis. Cuman ya itu alasannya kenapa pilih 1 tera lah. Tapi ternyata masalahnya kalau misalkan kita ambil barang yang harganya di atas 1.500 USD untuk dibawa ke Indonesia, itu perhitungan pajaknya akan beda ya. Pokoknya kemarin dihitung-hitung itu pajaknya bakalan sekitar 7, yang 512 GB itu 7 juta, jadi kalau yang 1 terabyte sekitar 8 atau 9 juta. Ini harganya 2.629 dolar Singapura. Atau sekitar 27 juta sekian lah, ditambah lagi pajaknya 8 juta. Berarti berapa tuh? Gila, 34 juta ya. Gila, 34 juta. Cuman apakah dia masih murah? Kalau saya lihat di marketplace ya ada yang jual untuk 1 terabyte itu 37 juta. Jadi ya masih murah sebenarnya. Tapi menurut saya masih gak worth it dengan harga segini. Jadi mending nunggu iBox, nunggu barang resmi aja, di mana dia dijualnya lagi akan lebih mudah, terus juga harganya pasti lebih murah dibandingkan harus cepet-cepetan punya iPhone 14 Pro Max. Itu menurut saya sih, apalagi kalau udah punya iPhone 13 Pro Max, terus upgrade ke iPhone 14 Pro Max, menurut saya sayang banget. Karena fitur yang menurut saya terlihat itu cuma di Dynamic Island-nya aja. Selain itu sih,
untuk first impression saya nyobainnya sih kayak mirip-mirip gitu. Karena pertama kalau dari segi desain dia masih mirip-mirip, cuman bedanya kayak dari 12 Pro Max ke 13 Pro Max itu kan kamera BAM-nya udah tebel banget ya. Tapi ini lebih tebel lagi nih. Jadi iPhone 14 Pro Max tuh, itu lebih tinggi lagi kamera BAM-nya. Kayak seakan-akan iPhone bilang, oh ini loh kameranya udah kita upgrade. Upgrade-nya sih cuma main kamera aja yang 48 megapiksel. Terus videonya dia pakai sensor shift yang generasi kedua sama ada action mode. Sinematiknya bisa 24 fps, sekarang kalau dulu kan cuma 30 fps. Udah sih gitu aja. Kalau dari bagian depan adalah notch-nya. Nah, notch-nya ini kalau misalkan 13 Pro Max kan dia sampai ke atas, tapi kalau ini ada space-nya. Gak enaknya kalau misalkan notch yang gantung seperti ini, kalau misalkan kita full screen di YouTube ya, kira-kira gambarnya bakalan seperti ini nih. Tuh. Jadi masih ada space-nya di sini. Kalau misalkan kita nonton YouTube full screen. Cuman yang digadang-gadang sama Apple kan dan banyak orang yang suka kan dynamic island-nya ya. Dimana dia nggak tahu kenapa dia nggak mau ngilangin notch. Jadi notch-nya ini tetap dipakai, tapi kayak notch-nya itu sekarang lebih kepake gitu daripada iPhone 13 yang cuman sebagai Face ID aja. Jadi kalau misalkan kita buka Spotify terus kita minimize seperti ini, tuh animasinya bagus ya. Terus kalau misalkan kita masuk lagi, atau kalau misalkan kita klik di bagian sini, dia akan masuk ke Spotify lagi. Terus kalau misalkan kita search, tuh kalau kalian lihat animasinya kan keren sih ya. Dan nggak terlalu kelihatan memang untuk notch-nya ketika dia di mode ini, karena kan dia panelnya pakai OLED. Jadi benar-benar kayak menyatu gitu animasi dan juga notch-nya. Terus kalau misalkan kita buka aplikasi lain, contohnya kayak voice recorder, nah di bagian atasnya ini akan menunjukkan kalau aplikasi yang berjalan di background itu sekarang adalah voice recorder. Kalau misalkan kita klik, dia bakalan balik ke situ tuh. Kayak gini. Dan brightness-nya kan katanya 2000 nits ya. Cuman kalau misalkan saya lihat di sini sih, ini nggak ada tempernya. Jadi iPhone 13 Pro Max nggak ada temper, ini juga nggak ada temper, biar fair ya. Dan kira-kira kayak gini ya untuk brightness-nya. Kirinya iPhone 14 Pro Max, yang memang ada sedikit terang, tapi kalau dibandingkan dengan 13 Pro Max juga nggak terlalu gimana gitu brightness nits-nya. Terus kalau dari sisi kamera, interface-nya sama, tapi ada beberapa fitur tambahan di iPhone 14 Pro Max. Contohnya kayak ya sesuai yang di event kemarin ya. Kalau di iPhone 14 Pro Max itu 0,5, 1, dan 3. Kalau misalkan di 14 Pro Max ada tambahan lagi 2. Nah, kayak gitu. Terus kalau misalkan kita di mode video, sekarang ada action mode-nya. Kalau misalkan di 13 Pro Max kan nggak ada ya, di bagian atas itu nggak ada action mode. Nah, di sini ada action mode di bagian pojok atas tuh. Cuman untuk resolusinya, kalau misalkan kita pakai action mode, itu dia nggak bisa 4K. Jadi bisanya di 2,8K sama di HD 60 fps. Untuk video action mode-nya kayak gimana, nanti aja kita cobain. Ini kayak kita pakai first impression aja, terus juga tadi udah saya cobain, Bang Fahmi sih ya, Bang Fahmi dari Droid Lamp, sama Mas Mobi yang nyobain untuk ProRes-nya. Satu foto untuk Apple ProRAW itu 72 megapiksel. Jadi bayangkan kalau misalkan sering-sering pakai ProRAW, satu kamera, satu foto, itu 72 megapiksel. Cuman kalau untuk warnanya di Purple ini sebenarnya ya karena dia baru aja sih ya. Karena dia warna yang baru, jadi kesannya kayak lebih wow gitu. Karena kita jarang lihat. Kayak contohnya iPhone 13 Pro Max keluar Alpine Green, itu kan juga kayak gimana gitu karena kita belum pernah lihat. Cuman ya percuma sebenarnya warna apapun karena kita bakalan pakai case. Terus untuk kameranya juga kalau kalian lihat di Instagramnya Mas Mobi udah cobain, masih ada flare kalau kalian tanya flare. Terus juga di YouTuber Cupu udah ngetes banyak sih ya. Kalau saya sih ngetesnya di Indonesia aja karena waktu saya terbatas di sini, jadi mungkin cukup segini aja ya. First impresi dari iPhone 14 Pro Max. Kalau menurut saya dynamic island-nya ini ada oke-nya, ada enggaknya. Contohnya kalau misalkan kita lagi buka Spotify di background, dia bakalan muncul seperti ini. YouTube pun kalau YouTube-nya premium ya, dia bakalan muncul juga. Cuman gak enaknya adalah kalau misalkan kita nonton video YouTube full screen, karena notch-nya itu ada kayak jarak sama frame atasnya, kelihatannya kayak aneh. Tapi biasanya itu akan berlaku di 2 atau 3 minggu pertama lah. Karena kayak si iPhone 13 Pro Max ini kan notch-nya juga mengganggu banget awalnya, tapi karena udah terbiasa jadi kayak notch-nya itu udah lupa. Cuman kekurangannya dynamic island ini karena dia bener-bener nggak kelihatan ya, kayak gini. Tuh, kadang lensa kameranya itu nggak kelihatan. Kau kalau dari pinggir kelihatan ternyata, tapi kalau dari tengah nggak kelihatan. Kalau misalkan kita pencet, dia kan akan balik ke Spotify ya. Nah, kalau misalkan kita pencetnya di bagian lensanya, tuh bisa,
tapi lensa depannya bakalan cepet ngembun, cepet kotor. Apalagi untuk user kayak saya yang tangannya cepet basah kayak gini. Tapi kesimpulannya sih, kalau kalian masih punya 13 Pro Max terus pengen cepet-cepetan upgrade ke 14 Pro Max, menurut saya sih nggak ada urgensinya sama sekali sih ya. Karena fiturnya juga masih gitu-gitu aja, cuman dynamic island-nya aja dan chipset. Chipsetnya kan sekarang A16, tapi untuk chipset kita bahas di Indonesia aja. Oke lah, jadi mungkin cukup segitu aja video kita kali ini. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Seperti biasa, kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Saya Dika Sebudi, and see you on the next video. Bye-bye.